Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Yasin selaku dosen pengampu mata kuliah basis data, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait proyek kami yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Berbasis Website menggunakan Entity Relationship Diagram dengan studi kasus UKM Marching Band Gita Wana Bakti Universitas Negeri Malang. Sebelumnya, kami beranggotakan 3 orang, di mana yang pertama ada Nurmala Salsabila, yang kedua ada Sylvia Khalifatun Agustina, dan terakhir ada Yuni Eka Nuraini. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Jadi poin latar belakang yang pertama yaitu ada UKM berperan penting dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa di luar akademik. Mengapa demikian? Karena setiap mahasiswa sudah pastinya memiliki potensi yang luar biasa. Maka dari itu, selain mengasah di bidang akademiknya saja, sudah sepantasnya untuk diasah juga di bidang luar akademik, sehingga mahasiswa tidak monoton dalam terkait pembelajaran saja, akan tetapi bisa mengeksplor dirinya terkait minat dan bakat yang udah mungkin diasah dari sejak dulu atau dari sekolah dasar. Kemudian yang kedua yaitu terkait UKM Marching Band Gita Wahana Bakti ini memiliki aktivitas keanggotaan, kepengurusan, kegiatan, dan administrasi. Hal tersebut, mengapa yang melatar belakangi kita? Karena pada waktu kita melakukan penelitian ini, kita melihat bahwa UKM ini belum memiliki website untuk menampung terkait aktivitas keanggotaan, kepengurusan, kegiatan, dan administrasi ini belum dikelola secara benar. Maka dari itu, yang melatar belakangi kita mengapa mengambil UKM ini, karena hal tersebut sudah menjadi dasar kami bahwa UKM ini memang membutuhkan hal tersebut. Kemudian, poin yang ketiga yaitu ada pengelolaan data masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi sehingga menyebabkan datanya ini tidak terstruktur. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa banyak data tidak dipilah antara data yang digunakan dengan data yang tidak digunakan. Maka dari itu, kami menganggap bahwa UKM ini, data yang digunakan dan tidak digunakan ini belum dikelola secara terstruktur. Kemudian, yang kedua itu sulit ditelusuri. Karena mengapa? Karena sudah kita ketahui bahwa datanya ini sudah tidak terstruktur, maka dari itu, untuk data yang akan digunakan ini sulit ditelusuri. Nah, kemudian poin yang ketiga yang melatar belakangi penelitian kami yaitu eh, data yang sudah ada itu rawan kehilangan. Mengapa? Karena datanya ini sudah tidak terstruktur, sulit ditelusuri. Maka dari itu, data yang digunakan ini sudah sering terjadi kalau datanya ini rawan kehilangan. Kemudian yang keempat yaitu ada kurang efisien dalam penyampaian informasi. Mengapa demikian? Karena sudah dilihat dari poin yang di atas, sudah datanya tidak struktur, sulit ditelusuri, rawan kehilangan, maka informasi yang akan disampaikan itu sulit dan kurang efisien. Next. Nah, untuk pembahasan yang kedua, kami memberikan solusi yang kita tawarkan kepada UKM ini, di mana kita akan memberikan sebuah website yang memungkinkan UKM ini bisa bisa mengelola datanya ini secara terpusat dan real time. Kemudian kita juga menawarkan akses tanpa batas ruang dan waktu. Mengapa demikian? Karena UKM ini akan memiliki hak sepenuhnya terkait website yang kita teliti ini karena mereka sudah memiliki hak akses dan bisa dilakukan secara berkala atau waktunya itu tidak terbatas. Kemudian penelitian sebelumnya kami bisa melihat bahwa sistem berbasis website ini dapat meningkatkan efisiensi dan penyebaran informasi organisasi. Maka dari itu, kami memberikan sebuah tawaran untuk menghadirkan sebuah website yang sekiranya bisa mengelola data ataupun kegiatan yang sudah ada di UKM tersebut. Next. Nah, untuk pembahasan yang ketiga ini mengenai tujuan penelitian kami. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang telah saya paparkan tadi,
Penelitian ini dilakukan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan pengelolaan data administrasi pada UKM Marching Band Gita Wahana Bakti di Universitas Negeri Malang melalui penerapan sistem informasi berbasis website yang dirancang secara terstruktur dan terintegrasi. Untuk poinnya kami bagi menjadi tiga, di mana yang pertama ada merancang Entity Relationship Diagram atau ERD sebagai dasar pengembangan sistem informasi UKM Marching Band Kita Wahana Bakti di Universitas Negeri Malang. Kemudian tujuan penelitian kami yang kedua yaitu akan mengimplementasikan sistem informasi berbasis website berdasarkan ERD yang telah dirancang. Dan yang terakhir, tujuan penelitian kami yaitu akan mendeskripsikan hasil penerapan sistem informasi berbasis website dalam mendukung pengelolaan data UKM Marching Band Gita Wahana Bakti di Universitas Negeri Malang. Next. Nah, selanjutnya yaitu mengenai data penelitian. Untuk penelitian kami ini menggunakan beberapa data yang telah kami lakukan atau kami wawancara kepada pihak UKM Marching Band Gita Wahana Bakti di Universitas Negeri Malang yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi organisasi. Maka dari itu, data tersebut digunakan sebagai dasar dalam perancangan basis data kami dan pengembangan sistem informasi berbasis website, di mana data yang pertama yang digunakan yaitu terkait data keanggotaan yang berisikan terkait nama anggota, jenis kelamin, nomor telepon, alamat. Kemudian untuk data yang kedua yaitu terkait data divisi. Data divisi ini berisikan yaitu ada nama divisi, deskripsi divisi, ketua divisi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu terkait data kepengurusan yang berisikan nama pengurus, divisi, dan jabatan. Kemudian data yang keempat yang kita gunakan yaitu data kegiatan, di mana datanya itu berisikan divisi penyelenggara, nama kegiatan, penanggung jawab, lokasi, dan status. Dan data yang terakhir yang kita gunakan yaitu data inventaris, di mana data inventaris ini berisikan nama barang, jumlahnya berapa, kondisinya bagaimana, lokasi penyimpanannya di mana, dan yang terakhir penanggung jawabnya siapa. Next. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan metode penelitian. Untuk model pengembangan sistem yang akan digunakan dalam penelitian ini, yakni model waterfall, di mana model waterfall ini merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara sistematis dan beruntun, di mana setiap tahapan harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk tahapan dari metode waterfall sendiri itu ada 6. Yang pertama ada identifikasi, lalu analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Yang pertama terkait dengan perancangan sistem. Untuk perancangan sistem yang pertama yakni implementasi sistem informasi dilakukan dengan membangun aplikasi berbasis website menggunakan arsitektur client server, di mana pengguna di sini akan mengakses sistem melalui peramban web. Sementara pengelolaan dan penyimpanan data dilakukan pada server menggunakan basis data terpusat yang mengacu pada perancangan ERD atau Entity Relation Diagram. Sehingga nantinya seluruh data ini akan saling terintegrasi dan pengelolaan administrasi UKM dapat dilakukan secara digital dan sistematis. Lalu yang kedua, sistem menerapkan pembagian hak akses pengguna ke dalam 3 peran, di mana ketiga peran tersebut diantaranya ada sebagai admin, sebagai penanggung jawab, dan sebagai anggota. Untuk admin sendiri memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan akun pengguna. Penanggung jawab dapat mengelola data kegiatan dan inventaris, sedangkan anggota hanya memiliki akses untuk melihat data. Lalu, pembagian ini dilakukan dengan tujuan agar menjaga keamanan data serta membatasi akses sesuai dengan peran masing-masing. Yang ketiga, yakni terkait dengan fitur utama sistem, yang dimana fitur utama sistem ini mencakup penerapan operasi CRUD atau create, read, update, dan delete. Yang dimana pada sistem fitur utama ini dilakukan pada data keanggotaan, kepengurusan, inventaris, dan kegiatan.
Lalu, terkait dengan seluruh operasi CRUD ini akan terhubung langsung dengan basis data, sehingga pengelolaan data dapat dilakukan secara terintegrasi, efisien, serta meminimalkan kesalahan pencatatan. Lalu yang keempat, masih terkait dengan perancangan sistem, antarmuka sistem ini akan dirancang sesederhana mungkin sehingga mudah digunakan, di mana rancangannya ini diawali dengan halaman login sebagai proses autentikasi pengguna. Lalu setelah pengguna nanti berhasil login, maka pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard, di mana halaman dashboard ini akan menampilkan identitas pengguna serta menu fitur sesuai dengan hak akses sesuai yang telah dibagikan di poin 2. Lalu pada setiap halaman pengelolaan data ini akan dilengkapi juga dengan fitur root yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dimana ini akan menjadi terintegrasi dengan basis data berbasis IRD itu sendiri. Lalu next terkait dengan implementasinya, di mana untuk implementasi yang pertama, di sini perancangan basis data dilakukan menggunakan Entity Relation Diagram, yang dimana ini digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar entitas. Pada tahap ini mencangkup penentuan entitas, atribut primary key, foreign key, serta integritas referensial sebagai dasar implementasi sistem informasi. Lalu yang kedua, sistem basis data UKM ini akan terdiri dari entitas anggota, divisi, pengurus, kegiatan, inventaris, absensi, keuangan, dan rules. Di mana pada setiap entitas ini akan memiliki masing-masing primary key sebagai identitas unik dan akan saling terhubung melalui foreign key atau kunci asing. Lalu yang ketiga, yakni ada relasi antar entitas pada sistem, yang dimana relasi antar entitas pada sistem ini akan didominasi oleh hubungan satu ke banyak atau one to many, seperti hubungan antara anggota dan rules, divisi dan pengurus, divisi dan kegiatan, anggota dan absensi, kegiatan dan keuangan, serta pengurus dan inventaris. Lalu implementasi yang keempat, yakni integritas referensial, di mana integritas referensial ini diterapkan melalui penggunaan foreign key dengan aturan cascade dan set null, yang dimana ini digunakan untuk menjaga konsistensi serta keakuratan data antar tabel dalam basis data. Lalu selanjutnya yakni terkait dengan pengujian sistem. Untuk pengujian sistemnya ini testingnya ada 3, yakni ada black box, white box, dan usability. Di mana untuk black box sendiri hasil pengujian akan menunjukkan bahwa sistem berhasil memvalidasi proses login, menjalankan seluruh pengujian root pada data anggota, divisi, kegiatan, kepengurusan, dan inventaris dengan baik, serta menerapkan pembatasan hak akses sesuai dengan peran pengguna sebelumnya. Dengan demikian, fungsi utama dari sistem yang telah dibuat telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional. Lalu ada testing white box, di mana pada pengujian white box ini dilakukan guna menguji alur logika dan proses internal sistem itu sendiri, khususnya pada proses autentifikasi, operasi CRUD, dan logout pengguna. Hasil dari pengujian white box ini akan menunjukkan bahwa alur pemrosesan data mulai dari input, validasi, penyimpanan, hingga penghapusan data pada basis data telah berjalan dengan benar dan konsisten. Proses login dan logout juga berfungsi sesuai rancangan, sehingga sistem memenuhi aspek pengujian white box. Lalu untuk testing yang ketiga, yakni usability, di mana pada pengujian usability ini dilakukan guna untuk menilai apa kemudahan dari penggunaan sistem itu sendiri menurut sudut pandang pengguna akhir yang melibatkan pengguna sebagai admin, pengurus, serta anggota. Pengujian usability ini menunjukkan bahwa sistem memiliki tampilan yang sederhana, navigasi menu yang jelas, serta alur penggunaan yang mudah dipahami. Fitur CRUD dapat digunakan dengan baik sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna. Berdasarkan hasil pengujian, sistem dapat dinilai memiliki tingkat usability yang baik dan layak untuk digunakan, meskipun masih terdapat masukan untuk pengembangan tampilan agar lebih responsif pada perangkat mobile. Selanjutnya yaitu demo aplikasi yang kami bangun. Coba kita lihat aplikasinya. Nah, pada aplikasi yang kami bangun ini memiliki 3 peran utama, yaitu admin, penanggung jawab, dan anggota. Sekarang kita mencoba login ke halaman
admin terlebih dahulu. Nah, untuk login ke halaman admin itu kita memerlukan username dan password yang sesuai dengan basis data yang sudah dibuat. Selanjutnya kita pencet tombol login. Lalu aplikasi akan diarahkan pada halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini kita ditampilkan yaitu informasi akun yang berisi nama pengguna dan perannya. Di sini nama penggunanya yaitu Unikanur ID dengan peran admin. Lalu kita lanjut ke halaman anggota. Pada halaman anggota ini terdapat fitur CRUD yaitu Create, Edit, Read, dan Delete. Nah, pada halaman admin, di tabel anggota ini ditampilkan nomor, nama, username, password, jenis kelamin, nomor HP, alamat, role, dan aksi. Untuk perbedaannya dengan role anggota dan penanggung jawab, ya kan kolom username dan password. Sekarang kita coba menambahkan satu anggota. Ditambah anggota. Nah, di sini kita bisa menambahkan nama, username, password, jenis kelamin, nomor HP, alamat, dan role yang sesuai dengan anggota yang kita tambahkan. Jadi untuk aplikasi yang kami bangun ini, akun semua anggota, penanggung jawab maupun admin itu hanya bisa dibuat oleh admin. Jadi anggota dan penanggung jawab itu tidak bisa membuat akun untuk diri mereka masing-masing. Nah, sekarang anggota yang ditambahkan sudah masuk ke dalam tabel, yaitu di nomor 9 ini. Selanjutnya, kita coba mengedit salah satu anggota. Pada kolom aksi ini ada dua aksi, yaitu edit dan hapus, yang bisa mengedit pada tiap-tiap barisnya. Kita mencoba edit anggota nomor 9. Misal kita mau mengubah role-nya menjadi yang tadinya anggota menjadi admin. Nah, di sini role-nya sudah berubah menjadi admin. Sekarang kita coba untuk menghapus salah satu data anggota. Nah, pada saat menghapus, maka localhost akan menampilkan peringatan, yaitu apakah Anda yakin untuk menghapus data ini karena database sendiri sifat penghapusannya itu permanen dan tidak bisa dikembalikan. Lalu kita tekan ya, kita tekan OK, maka datanya sudah terhapus. Sudah terhapus. Kita lanjut ke halaman pengurus. Pada halaman pengurus ini ditampilkan beberapa data, yaitu ada nomor, nama, divisi, dan jabatan. Nah, pada halaman admin bisa menambahkan pengurus, bisa mengedit, dan juga bisa menghapus. Bedanya dengan role penanggung jawab dan anggota, pada halaman penanggung jawab dan anggota, role tersebut hanya bisa melihat saja tanpa bisa menambah, mengedit, ataupun menghapus. Lanjut pada halaman divisi. Nah, pada halaman divisi ini ada data nama divisi dan juga deskripsi.
pada halaman divisi ini, admin juga bisa menambahkan divisi, mengedit divisi, dan juga menghapus divisi. Bedanya pada halaman anggota dan juga penanggung jawab pada peran tersebut, mereka tidak bisa menambahkan divisi, mengedit divisi, ataupun menghapus divisi. Selanjutnya, kegiatan. Nah, pada halaman kegiatan ditampilkan divisi kegiatan, divisi yang melaksanakan kegiatan tersebut, terus juga ada nama kegiatan, penanggung jawab, tempat, dan status pelaksanaan. Pada daftar kegiatan ini ada tambah kegiatan, edit, absensi, keuangan, dan juga hapus. Untuk tombol tambah kegiatan ini hanya muncul pada role admin, sedangkan untuk aksi edit, absensi, keuangan, dan hapus hanya muncul pada role admin dan juga penanggung jawab. Untuk role anggota, mereka hanya bisa melihat data yang berisi divisi, nama kegiatan, penanggung jawab, tempat, dan juga status pelaksanaan. Selanjutnya, halaman inventaris. Nah, pada halaman inventaris ini berisi data yang mempunyai kolom nama barang, jumlah, kondisi, dan juga lokasi penyimpanan. Perbedaannya dengan role anggota dan juga penanggung jawab, yaitu pada role penanggung jawab tetap ada tambah inventaris, edit, dan hapus. Sedangkan pada role anggota, tombol tambah inventaris dan juga edit dan hapus ini tidak ada. Jadi hanya bisa melihat datanya saja. Selanjutnya kita coba logout. Nah, pada saat logout, localhost juga akan menampilkan sebuah peringatan apakah Anda yakin ingin keluar dari sistem. Lalu jika ingin benar-benar ingin keluar, kita pencet tombol OK. Nah, pada saat kita logout akan diarahkan pada halaman login di awal tadi. Dan kita bisa melakukan aktivitas login dengan memasukkan username dan juga password. Selanjutnya kita kembali ke penjelasan PPT. Next. Nah, pada selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perancangan dan implementasi sistem informasi berbasis website menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD pada UKM Gita Wahana Bakti Universitas Negeri Malang telah berhasil dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. ERD yang dirancang mampu menggambarkan struktur basis data secara sistematis dan terintegrasi, sehingga menjadi dasar yang kuat dalam pengembangan sistem informasi. Sistem informasi yang diimplementasikan mampu mendukung pengelolaan administrasi UKM secara terpusat melalui penerapan operasi CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete, serta dilengkapi dengan mekanisme autentikasi dan pembagian hak akses pengguna. Hasil pengujian black box dan white box menunjukkan bahwa seluruh fungsi dan alur logika sistem berjalan dengan baik sesuai kebutuhan fungsional, sehingga sistem dinilai efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan administrasi UKM yang sebelumnya dilakukan secara manual. Next. Selanjutnya adalah saran untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian, sistem informasi ini disarankan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur pendukung, seperti pembuatan laporan otomatis, rekapitulasi absensi, serta pengelolaan keuangan yang lebih detail guna mendukung proses evaluasi dan pengambilan keputusan pengurus UKM. Selain itu, peningkatan aspek keamanan sistem seperti penguatan mekanisme autentikasi dan pencadangan data secara berkala juga dipertimbangkan.
Pengembangan selanjutnya juga disarankan untuk meningkatkan kualitas antarmuka pengguna agar lebih responsif dan optimal ketika diakses melalui perangkat mobile. Dengan pengembangan berkelanjutan, sistem informasi ini diharapkan dapat diterapkan tidak hanya pada UKM Marching Band Gita Wahana Bakti Universitas Negeri Malang, tetapi juga pada UKM atau organisasi mahasiswa lainnya dengan kebutuhan serupa. Next. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.